Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami di sini dari kelompok 7 dari kelas MKSB akan mempresentasikan tentang risiko-risiko pasar dalam keuangan Islam yang beranggotakan saya sendiri, Nawara Farah Salsabila, dan teman saya yaitu Rika Setiani dan Gilang Wirawan. Verifikasi faktor-faktor risiko pasar. Dengan menyediakan produk keuangan syariah, bank menghadapi 4 kategori utama faktor risiko pasar yang mempengaruhi nilai aset yang dimiliki selama seumur hidup kontrak yang membangun rekening lembaga keuangan. Kemudian ada 4 jenis risiko yang mengekspos lembaga keuangan terhadap risiko pasar adalah yang pertama ada risiko tingkat pengembalian atau suku bunga acuan yang terkait dengan inflasi pasar dan tingkat bunga. Yang dimana risiko tingkat pengembalian ini ada salah satu elemen penting yang digunakan dalam produk keuangan konvensional, yaitu adalah suku bunga. Yang dimana produk keuangan konvensional barat itu menilai dan menyesuaikan dan juga menyelaraskan harga pasar saat ini dan masa depan itu dengan melihat pergerakan suku bunga pasar yang sesuai pada saat ini dan juga pada saat yang akan datang. Yang dimana dalam syariah Islam, suku bunga ini diharapkan. Oleh karena itu, untuk mempertimbangkan risiko dari fluktuasi pasar dalam konteks Islam itu menggunakan alternatif yang disebut dengan tingkat pengembalian yang didasarkan pada tolak ukur yang berbeda. Kemudian yang kedua ada risiko harga komoditas. Itu karena tidak seperti bank konvensional yang dimana mereka itu biasanya membawa barang inventaris yang harganya sudah telah ditentukan. Dan dimana juga risiko komoditas ini timbul dari perubahan harga komoditas yang direncanakan untuk dibeli atau dijual. Sehingga lembaga keuangan itu harus mempertimbangkan beberapa faktor yang mengacu pada kontrak pembiayaan Islam, yang dimana ada yang dipertimbangkan itu ada dari risiko pasar itu sendiri, ada risiko harga, risiko biaya, risiko tingkat pengaruh pasar, risiko nilai tukar mata uang asing, risiko kuantitas dan waktu, dan risiko pengiriman di masa yang datang. Kemudian yang ketiga ada risiko nilai tukar mata uang dengan cara yang sama seperti bank konvensional. Kemudian yang keempat ada risiko harga ekuitas, terutama terkait dengan pembiayaan ekuitas melalui mode PLS. Di sini ada juga 4 faktor risiko yang ada di produk keuangan Islam. Risiko pasar yang pertama itu ada rate of return risk atau tingkat risiko pengembalian itu menggunakan 4 akad, yaitu murabahah, salam, ijarah, dan istisna. Kemudian yang kedua ada commodity risk atau risiko komoditas menggunakan 2, yaitu murabahah dan salam. Kemudian FX rate risk itu risiko nilai tukar falas atau uang itu ada 7 yang ada murabahah, salam, ijarah, istisna, mudharabah, dan musyarakah. Dan kemudian ada equity risk atau risiko ekuitas yaitu menggunakan 2 akad yaitu mudharabah dan musyarakah. Materi selanjutnya adalah risiko tingkat pengembalian. Suku bunga adalah elemen penting dalam keuangan konvensional. Namun dalam keuangan Islam, suku bunga itu dilarang. Oleh karena itu, lembaga keuangan Islam menggunakan tingkat alternatif yang biasa kita sebut sebagai tingkat pengembalian. Karena kontrak keuangan Islam memiliki aset pendapatannya tetap yang didorong oleh tingkat pengembalian yang tidak dapat disesuaikan dengan perubahan harga pasar patokan, akibatnya lembaga keuangan yang menyediakan kontrak tersebut menghadapi risiko yang timbul dari pergerakan suku bunga dan tingkat inflasi. Nah, contohnya adalah kontrak keuangan murabahah. Nah, kontrak keuangan murabahah ini contohnya seperti bank dengan nasabah. Nah, bank ini menyediakan komoditas yang diminta oleh nasabah. Oleh karena itu, tingkat pengembalian ini harus dipertimbangkan dan harus diselaraskan dengan asuran pembayaran yang mencakup harga komoditas bersama dengan keuntungan lembaga. Jadi, harga komoditas dan keuntungan itu harus disepakati antara bank dengan nasabah tersebut dan harus selaras gitu. Jika tingkat pengembaliannya ditetapkan dalam akad murabahah ini tampak berbeda dari kurs pasar yang sebenarnya, maka kemungkinan akan ada kerugian dalam manfaat yang seharusnya diperoleh dalam akad ini. Begitu pula dengan kontrak keuangan ijarah leasing dan kontrak salam dan istisna. Selanjutnya adalah kurva imbal hasil pasar. Kurva imbal hasil pasar ini memberikan informasi tentang ekspektasi pasar di masa yang akan datang yang diilustrasikan pada
representasi grafis dari imbal hasil untuk rentang jangka waktu hingga jatuh tempo. Nah, jenis-jenis kurva imbal hasil itu ada 4. Yang pertama itu kurva imbal hasil normal. Kurva imbal hasil normal itu jadi kurva ini naik gitu, naik tapi nggak terlalu signifikan, jadi konstan naik gitu. Kemudian yang kedua itu kurva imbal hasil yang curam. Nah, kurva imbal hasil yang curam ini kenaikannya sangat tajam ya, sangat tajam. Nah, jenis kurva ini dapat diterapkan pada awal ekspansi ekonomi. Jadi sangat bagus kalau misalkan kurva ini diterapkan pada saat ekspansi ekonomi. Kemudian yang ketiga itu ada kurva imbal hasil pada Humpert. Nah, kurva ini misalkan ya volatilitasnya tinggi dengan rata-rata konstan kan flat gitu. Jadi rata-ratanya konstan. Kemudian yang Humpert ini kurva yang akhir hasil jangka pendek dan jangka panjangnya itu sama, tapi jangka tengahnya tuh lebih tinggi. Jadi seperti gunung gitu. Jadi membungkuk kurvanya. Yang terakhir adalah kurva imbal hasil terbalik. Nah, kurva imbal hasil terbalik ini kurvanya itu turun ke bawah, jadi menurun. Nah, kurva imbal hasil terbalik ini menggambarkan kalau situasi ekonomi di masa yang akan datang itu memburuk. Kemudian adalah menerapkan kurva imbal hasil. Salah satu faktor yang penting dalam menentukan kurva imbal hasil ini, salah satunya adalah mata uang yang jadi dominasinya. Tapi situasi ekonomi negara dan perusahaan itu juga sebagai faktor utama untuk mempertimbangkan dalam menentukan kurva imbal hasil ini. Oleh karena itu, lembaga keuangan dan investor yang berurusan dengan kontrak dan perjanjian keuangan Islam dapat menggabungkan berbagai jenis kurva imbal hasil dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan pasar yang diharapkan. Contohnya adalah misalkan tingkat inflasi yang akan datang itu di masa yang akan datang itu cenderung naik lebih tinggi gitu. Nah, investor ini menuntut premi yang besar untuk jangka waktu yang lebih lama untuk mengkompensasi ketidakpastian inflasi ini. Nah, semakin panjang waktunya, maka semakin tinggi keuntungan yang dihasilkan dari kurva imbal hasil. Oleh karena itu, kurvanya itu cenderung miring ke atas, jadi naik. Risiko komoditas adalah risiko yang timbul dari perubahan harga komoditas. Risiko komoditas muncul ketika ada potensi perubahan harga komoditas yang ia rencanakan untuk dibeli atau dijual, seperti dalam kasus kontrak keuangan Islam murabahah. Dalam kontrak murabahah, penjual setuju dengan pembeli untuk menyediakan komoditas tertentu. Selain itu, ketika bank memberikan kontrak saham Islam dan istisna atau istisni, mereka juga terkena harga komoditas. Ketika kontrak saham ditetapkan, lembaga keuangan melakukan pembayaran di muka dengan harga yang dinegosiasikan untuk suatu produk. Lembaga keuangan harus mempertimbangkan faktor terkait komoditas yang mengacu pada kontrak pembiayaan Islam. Lembaga keuangan harus mempertimbangkan faktor terkait komoditas yang mengacu pada kontrak pembiayaan Islam. Risiko harga komoditas mempengaruhi konsumen dan pengguna akhir seperti manufacturers, pemerintah, pengolah, dan grosir. Beberapa faktor yang mempengaruhi harga suatu komoditi antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, tingkat inflasi yang diharapkan, nilai tukar, kemudian kondisi ekonomi, kemudian secara umum biaya produksi, kemampuan untuk memberikannya tepat waktu, kemudian ketersediaan pengganti apabila barang tersebut rusak, kondisi cuaca, terutama untuk komoditas pertanian dan energi, dan stabilitas politik. Nah, kemudian biaya pembuatan komoditas merupakan risiko input tambahan yang juga harus dipertimbangkan dalam kontrak Islam. Lembaga keuangan yang menyetujui kontrak semacam itu harus mempertimbangkan dan mengevaluasi risiko biaya, harga, produk, layanan sekitarnya yang diperlukan untuk memproduksi komoditas. Tingkat pengaruh pasar secara langsung dipengaruhi oleh harga komoditas, di mana mereka perlu diselaraskan secara proporsional dengan tingkat ini. Dengan demikian, perubahan tingkat
pengaruh harus dipertimbangkan secara memadai dalam kontrak keuangan murabahah. Nah, ketika harga komoditas ditetapkan dalam kontrak Islam atau lembaga keuangan, nah, pada mata uang domestik atau komoditas tersebut diperdagangkan dalam mata uang lain, nah, nilai tukar akan menjadi komponen dari harga total barang tersebut. Dari harga total barang tersebut, oleh karena itu lembaga keuangan secara tidak langsung akan terkena resiko komoditas. Ya, dimulai dari perdagangan mereka, kemudian dalam nilai tukar mata uang, multi mata uang. Dengan demikian akad istisna dan juga salam, bank dapat setuju atau membeli suatu komoditi dan pasar dari pasar domestik dan membuat kesepakatan untuk menjualnya di pasar luar negeri. Nah, risiko kuantitas dan waktu berkaitan dengan kemampuan produsen untuk memproduksi sejumlah komoditas yang dicanangkan dalam periode tertentu. Permintaan pasar komoditas dapat bergantung pada faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan. Namun, baik produsen dan juga petani, ataupun produsen dan juga petani dan juga lembaga keuangan akan menderita kerugian yang tidak dapat harga tersebut. Jadi apabila permintaan pasar diminta sekian, tapi oleh penjual ataupun petani tidak dapat memberikan barang yang diinginkan, maka akan mendapatkan kerugian dalam jumlah produk yang dihadapkan. Dengan menyediakan produk syariah yang terkait dengan komoditas, yaitu murabahah, salam, dan istisna, lembaga keuangan perlu memiliki toleransi risiko dalam mengelola potensi risiko komoditasnya. Sebagai akademik Islam diminta untuk memahami sifat sebenarnya dari risiko komoditas yang mereka hadapi serta produk yang tersedia yang dapat digunakan untuk mendukung dalam mengembangkan strategi. Dalam mengembangkan strategi risiko, manajemen risiko. Nah, sarjana dan manajer risiko keuangan harus mempertimbangkan bagaimana mengelola risiko komoditas melalui pengambilan keputusan strategi yang baik. Pada kelompok kami mengambil studi kasus mengenai pengaruh inflasi, suku bunga, nilai tukar falas, dan jumlah uang beredar terhadap profitabilitas pada perbankan syariah di Indonesia periode 2005 sampai 2009. Nah, salah satu variabel yang sangat berpengaruh terhadap profitabilitas bank adalah suku bunga sertifikat Bank Indonesia. Dalam menentukan tingkat bagi hasil, baik dalam pendanaan maupun pembiayaan, bank syariah ini masih mengacu pada tingkat suku bunga umum. Meningkatnya suku bunga pada bank konvensional mengakibatkan nasabah akan memindahkan dananya ke bank konvensional. Maksudnya di sini adalah misalkan nasabah tersebut mempunyai tabungan di bank syariah. Nah, karena adanya tingkat suku bunga yang tinggi, maka nasabah yang rasional dengan tingkat keuntungan, maka nasabah tersebut akan memindahkan tabungannya dari bank syariah ke bank konvensional karena diharapkan akan mendapatkan tingkat keuntungan yang tinggi. Nah, pemindahan dana tersebut tentunya akan sangat mempengaruhi kegiatan operasional bank syariah dalam hal pembiayaan dan penyaluran dana. Bila hal tersebut terjadi, maka pendapatan dan profit bank syariah ini akan menurun. Kemudian pembahasannya, suku bunga SPI mempengaruhi tingkat ROA atau return on asset perbankan syariah. Meningkatnya suku bunga pada bank konvensional mengakibatkan nasabah akan memindahkan dananya ke bank konvensional seperti yang dijelaskan tadi. Nah, tapi tidak semua nasabah bank syariah termasuk kelompok yang rasional dengan keuntungan tadi, dan nasabah yang royalis syariah tidak akan terpengaruh oleh fluktuasi tingkat suku bunga di bank konvensional. Jadi maksudnya di sini adalah misalkan nasabah tersebut paham karena suku bunga kan erat hubungannya dengan riba. Nah, nasabah ini ada yang mementingkan efek keberkahan, bukan efek keuntungan duniawi saja. Nah, hal tersebut memacu nasabah tersebut loyal dengan menyimpan uangnya di bank syariah. Nah, ini ada buktinya berdasarkan data statistik ekonomi moneter Indonesia tahun 2011, pada tahun 2005 suku bunga SBI mengalami kenaikan sebesar 12,75%. Tetapi kenaikan tersebut diikuti dengan naiknya volume simpanan masyarakat dan pembiayaan pada perbankan syariah. Nah, di sini jelas ya bahwa suku bunga ini cukup tinggi, sebesar 12,75%. Tapi di perbankan syariah pun juga mengalami kenaikan gitu. Jadi inilah adanya nasabah itu ada yang mementingkan efek keberkahan juga, tidak hanya mementingkan efek keuntungan semata. Nah, mungkin itulah penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.